Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak Muhammad Mustafa SPD MPD selaku calon pimpinan angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anak disiplin. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sugian kepada Bapak Pratikno SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Muhammad Mustafa SPD MPD, calon guru penggerak yang saya hormati, kepada anak-anakku semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini di SD Negeri 1 Sugian kita bisa duduk bersama, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Muhammad Mustafa SPD. Salam dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya yang berkiamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, bahwa pada saat ini tahap-tahap calon guru penggerak telah dilaksanakan oleh Pak Muhammad, teman kita, yang pada saat ini sampai pada diseminasi budaya positif, yang nanti Pak Ali akan menyampaikan apa itu diseminasi budaya positif yang ada di SD kita. Yang monggo nanti Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku nanti bisa memperhatikan, dan semoga nanti Pak Ali bisa mengimbas kepada Bapak dan Ibu guru semua. Semoga nanti Bapak dan Ibu guru yang belum menjadi calon guru penggerak pada kurikulum Merdeka tahun 2023 nanti tahun-tahun berikutnya, supaya bisa mengikuti jejak Pak Ali. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Muhammad Mustafa SPD MPD, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sasupana. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya, dalam kesempatan kali ini mari kita ucapkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan nafas. Detik ini kita masih diberikan kenikmatan berupa bisa berangkat ke sekolah, berangkat bekerja, menunaikan kewajiban kita. Semua itu adalah merupakan nikmat yang tiada tara dan tiada bisa kita balas apapun yang kita mampu, karena kita hanya sebagai manusia. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita nanti diakui umatnya yang hak sehingga mendapatkan pertolongan di hari yaumil kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya, di sini di SD Negeri 1 Sugihan ini tentunya kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, bahkan itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, tentunya semua itu adalah berkah ataupun manfaat dari pendidikan kita. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang yang selalu diperhatikan oleh anak didik kita, orang yang selalu menjadi tuntunan dari anak didik kita, maka kita harus selalu membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi langkah kita, bagi sekolahan kita, bagi pendidikan yang selama ini kita bekerja di dalam lingkungan instansi SD Negeri 1 Sugihan. Di sini budaya positif di SD Negeri 1 Sugihan ini tentunya sudah pernah disampaikan untuk Pak Tulus Bintoro yang dulu pernah sudah di pendidikan di angkatan yang ke-7. Akan tetapi tidak ada salahnya jika saya mengulang lagi untuk menyampaikan, karena budaya positif ini harus selalu kita lestarikan. Konsep utama modul budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tahapan-tahapan itu memang harus ada pada diri kita. Paradigma perubahan dalam belajar, cara mengajar kita, cara menuntun kita terhadap siswa, kemudian disiplin positif yang ada dalam diri kita itu sudah mencerminkan bahwa kita seorang pendidik atau belum. Kemudian kebutuhan dasar manusia memiliki kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka sifat karakter manusia itu pun akan berubah dengan sendirinya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia pasti ada yang namanya motivasi. Kemudian posisi kontrol guru. Guru harus memiliki kontrol. Artinya memiliki garis-garis besar apa yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan dalam hati dari guru, siswa itu bersatu,
meyakini sesuatu yang akan dilakukan di dalam kelas. Kemudian untuk segitiga restitusi ini adalah di mana kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan, terutama masalah dengan anak-anak kita, anak-anak didik kita. Entah itu masalah yang hadir dari masalah keluarga, masalah dengan sesama, atau masalah dengan temannya. Filosofi dari pendidikan Ganjar Dewantara di situ adalah bukan tabula rasa. Kalau di dalam filosofinya itu adalah tabula rasa. Anak adalah kertas yang kosong, itu menurut Thomson. Tapi bukan tabula rasa. Anak bukan merupakan kertas yang kosong, akan tetapi anak itu adalah kertas yang sudah buram, sudah ada warnanya, tinggal kita menjelaskannya apa yang ada pada diri anak. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak terlahir, semua insan manusia itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian tugas guru itu hanya menuntun bakat tersebut yang sudah ada pada diri anak, agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Bapak Ibu semuanya, guru ibarat petani. Guru adalah ibarat petani, anak ibaratnya biji jagung. Petani biasanya menanam jagung atau menumbuhkan tanamannya, merawat tanamannya. Tentunya sama juga kita merawat pada anak-anak. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman itu sudah berjalan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman yang ada. Kemudian kodrat alam sudah dibawa anak sejak lahir. Kemudian berpihak pada anak. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus selalu berpihak pada anak. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi murid-murid, mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Merdeka dalam arti bebas. Apa yang ada dalam pikiran anak? Yang penting dalam pikiran anak kita jangan hanya bola, jangan hanya bermain, tapi yang ada dalam pikiran anak kita itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita. Apa sih yang diinginkan dan disukai oleh anak? Kemudian mandiri dan tanggung jawab, itu yang harus tertanam dalam diri anak. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi setiap kita menghadapi murid harus kita memiliki kontrol dalam menghadapi siswa kita yang bermacam-macam karakternya. Kemudian cobalah buka. Sekarang di situ ada narasi. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dipraktekkan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda apa yang ada dalam kepalan tangan Anda itu tadi. Kemudian tugas rekan B, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda, mau berupaya sekuat tenaganya, yaitu membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang biar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi.
lakukan kegiatan ini di atas dengan B secara bergantian. Jadi lakukan kegiatan ini, kita yakin bahwa sesuatu yang kita kepal itu adalah bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka ketika kita mengepal sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, tentunya orang lain tidak boleh tahu. Nah, kemudian apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda yang sudah Bapak Ibu katakan tadi? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B? Jadi bergantian mengepal tangan, membuka, meminta yang A membuka, kemudian meminta B yang membuka, bersaling bergantian. Kalau memang membuka, apa alasannya? Kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apakah tetap akan tertutup? Mengapa? Apa alasan Anda atau B? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memiliki kontrol itu? Diri sendiri. Yang memiliki kontrol untuk membuka kepala tangan itu adalah diri sendiri. Sekarang paradigma perubahan teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi di situ bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya di situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Coba kalau kita meraba pada diri kita, pada kegiatan gerak-gerik kita, perilaku kita, kegiatan yang kita lakukan di SD ini, sudahkah ada yang namanya disiplin positif? Ada belum? Sidik-sidik. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin positif tanpa kekerasan, sebuah ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan
untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Artinya murid diajarkan atau dipahamkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi perilaku itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri, dari dalam seseorang itu sendiri. Itu namanya menerapkan disiplin positif yang ada dalam diri manusia. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan itu? Nilai yang baik kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai dan sifat positif yang ada dalam diri manusia itu, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang dari mana kita. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak diri anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Coba dibacakan. Apa yang pertama? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada di antara berakhlak dalam beragama, kemudian berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Itu adalah ciri khas dari orang yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sifat mandiri. Sifat mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi. Artinya regulasi diri muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemandirian, ide, gagasan, perilaku yang baik muncul dalam diri sendiri. Kemudian gotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Kita sebagai makhluk sosial, artinya hidup bersama orang lain. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Memperoleh, kemudian di situ bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi,
analisis dan mengevaluasi penawaran, kemudian refleksi dan evaluasi. Kemudian yang kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Itu adalah kreativitas yang dilakukan oleh manusia. Motivasi itu ada teorinya, Bapak Ibu semuanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalimatnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi dari eksternal, karena adanya apa? Peraturan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukan? Kalau saya tidak juara, aku akan untuk hadiah. Itu eksternal, karena munculnya motivasi itu dari hadiah. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Motivasi internal muncul dalam diri sendiri, tujuan disiplin positif yang muncul dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Oleh aku seperti ini, berarti saya tidak ada harganya. Muncul inisiatifnya dari dalam diri itu sendiri. Kemudian, budaya positif itu mencapai beberapa scope, artinya scope luas, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Yang sekarang masih berlaku di dalam institusi kita adalah peraturan. Peraturan jenengan ikut membuat. Peraturan itu jenengan ikut membuat, bukan Bu Siti? Ikut membuat peraturan bahwa hari Jumat harus memakai seragam pramuka. Ikut nggak membuat peraturan itu? Atau kita hanya mengikuti peraturan itu? Sudah ada peraturan apa? Peraturannya apa? Kita tidak ikut membuat peraturan itu. Kita hanya dapat peraturan itu, mendapatkan peraturan itu. Itu artinya peraturan, bukan keyakinan kita. Kadang kita disuruh memakai seragam pramuka misalkan Jumat karena peraturan. Mau memakai seragam pramuka, mau bersepatu karena adanya peraturan. Kemudian lingkungan yang positif, skutnya keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan itu bedanya. Kalau peraturan itu bisa dari satu orang, tapi kalau keyakinan muncul dari diri masing-masing. Misalkan di depan tadi kita bisa membuat keyakinan kelas. Saya punya kelas ini, keyakinan kelas kita nanti sampai siang apa yang harus kita yakini. Contoh, masuk tepat waktu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Kamu usul apa? Masuk tepat waktu, Pak. Oke. Terus apa lagi? Tidak boleh sambil makan, Pak. Oke, kita tulis. Itu kan muncul dari keyakinan kamu sendiri. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Ketika kalian memunculkan itu kok masih melanggarnya, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kita sendiri. Itu. Kemudian barulah muncul peraturan. Harus kita yakini dulu. Keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik,
kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis. Jadi peraturan muncul dari orang lain. Misalkan di sini saya membuat peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu sebenarnya yang membuat adalah kita harus membuat bersama-sama. Apa sih untuk peraturan sekolah kita? Tapi peraturan yang kita buat kadang juga kita langgar sendiri. Karena apa? Tidak yakin dengan peraturan itu. Kita tidak bisa yakin. Kalau muncul dari dalam hatinya, pasti kita akan melakukannya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas sekarang? Nah, pertanyaan universal. Pertanyaan universal itu dibuat dalam bentuk positif. Tadi, bagaimana biar anak-anak itu tidak terlambat? Apa yang harus kita yakini? Bagaimana biar kelas itu terasa nyaman? Apa yang harus kita yakini? Saling menghormati, boleh. Harus kita yakini, muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Sepakat, yakin, harus kita sepakati, berarti harus kita pakai sebagai keyakinan dan kesepakatan kelas tadi. Kemudian tidak terlalu banyak kalimatnya dulu, angel dihafal, angel diiling-iling, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga yang ada dalam kelas itu. Jadi kalimatnya pendek saja kalau kita membuat keyakinan kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. ISO diterapkan ini. Misalnya apa yang tidak bisa diterapkan? Misalkan kita buat keyakinan bahwa kita berangkat sekolah jam 5. ISO kurang. Ya harus tidak kita yakini. Harus jangan kita buat, jangan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Karena tidak berlaku di lingkungan itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, curah pendapat, peraturan bedanya di situ. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan apa? Tanggung jawab. Skopnya lebih luas. Orang buku tok. Tapi kalau itu peraturan terpampang di situ, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ketika anak itu menggeser meja, maka meja itu tidak dikembalikan ke tempatnya lagi. Karena apa? Tidak ada peraturannya, tidak ada keyakinannya. Maka ketika kita curahkan di situ tanggung jawab, apapun yang dilakukan di situ akan muncul dari dalam diri sendiri. Oh ya, aku kirim meja saya kita balikin. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Itu kalimat universalnya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti kita harus menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan dengan penuh kesabaran. Gunakan masker, berarti kita menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti harus kita menjaga diri dari keselamatan dan keamanan diri kita. Ini adalah contoh dari penerapan membuat keyakinan kelas. Ini fotonya di mana ya? Keyakinan kelas itu yang membuat adalah anak-anak.
membuat adalah diri kita sendiri dengan tadi curah pendapat. Apa ya sing iso dilakoni bareng-bareng? Ayo kita curah pendapat. Aku pendapatku seperti ini, saya pendapatku seperti ini. Jadi begitu. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan keyakinan kelas. Dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal karena peraturan yang sudah dibuat tadi. Jadi biar anak itu mentaati peraturan, memotivasi dirinya atau mewujudkan motivasi yang ada dalam dirinya itu muncul dari dalam dirinya sendiri dengan adanya keyakinan yang sudah diyakini tadi, bukan muncul dari eksternal. Artinya peraturan yang dibuat oleh institusi atau orang lain. Atau pula dengan penghargaan, pemberian penghargaan. Aku belum lomba bu, tapi nek gue kayak dia. Karena apa berarti? Dia termotivasi karena dia. Ketika tidak ada dia, maka tidak akan muncul motivasi itu dalam dirinya. Gamen, kajian diri. Gitu. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Bisa kan? Jempol itu sudah berharga. Ya Allah, jempol, jempol kan gitu ya. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Di situ. Nah, tindakan guru. Coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu masuk hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian waktu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau gue ngaku sepatu putih, peraturan sepatu hitam, kamu pakai sepatu putih wis, orang sepatumu dicuri, kok tempat sampah sesdino, kok dicukup nang kulit. Apa namanya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Nih. Mana yang benar? Ayo. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi tadi. Kemudian identitas yang gagal. Identitas gagal di situ hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu konsekuensinya identitas yang sukses di situ konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Bentuk restitusinya itu adalah merupakan restitusi pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek.
untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan. Kemudian korban mendapatkan keadilan, itu identitas yang gagal. Kemudian korban bisa diabaikan konsekuensinya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Perilaku murid dan anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian sistem perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Harus dipantau terus. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensinya. Kemudian apa yang kamu yakini? Restriksinya seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu ini? Nah, murid atau anak membenci peraturan, itu hukuman atau identitas yang gagal. Murid atau anak menghormati peraturan, konsekuensinya itu. Kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalimat negatif, netral, kemudian positifnya adalah pada restitusi. Karena perbedaan, contoh kasus. Siswa berantem dengan teman lainnya. Siswa itu berantem dengan teman lainnya. Kemudian hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah dan siswa menjadi takut. Konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi pada siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Guru tegas dan siswa menghormati. Tapi untuk bentuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Kemudian agar siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bentuk restitusinya. Kemudian ketika anak melakukan satu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Sekarang, apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka cenderung manusia itu akan berbuat yang di luar sesuatu yang belum, kebutuhan dasar yang belum dicapainya atau belum diraihnya. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar. Kemudian kebebasan juga kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu juga kebutuhan dasar. Penguasaan kebutuhan dasar. Kemudian kesenangan itu juga kebutuhan dasar. Nah, Ibu Hani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali minta bekal makan siang pada mereka dengan paksa. Agus melakukan. Nah, jika Anda menghadapi yang situasi seperti ini, seperti Bu Ani tadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Yang bisa jawab? Apa kira-kira Agus melakukan itu? Ya Pak, kenapa kira-kira Agus melakukan itu? Karena ada kebutuhan dasar Agus yang belum terpenuhi. Kira-kira apa kebutuhannya yang belum terpenuhi? Dia meminta makan kepada temannya, meminta bekal kepada temannya dengan paksa. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa? Bertahan hidup. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani ya sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dia kan merebut makanan dari temannya tadi, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia butuh cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan yang belum terpenuhi Agus apa? Penguasaan. Dia merasa hebat. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Butuh kebebasan, pilihan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya tadi, maka kebutuhannya adalah kesenangan yang belum terpenuhi. Nah, posisi kontrol guru sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang ada dalam diri kita? Posisi kontrol yang mana yang ada dalam kita? Kita penghukumkah? Kita pembuat rasa bersalahkah? Kita temankah? Atau pemantaukah? Atau seorang manajer? Itu kita renungkan dalam diri sendiri. Aku ini sebagai orang yang seperti apa? Saya sebagai guru yang seperti apa? Nah, coba di sini ada video untuk bisa disimak nanti posisi kontrol apa? Posisi kontrol guru apa yang ada dalam video tersebut? Belum ada ini ya, suaranya ya. Bapak Ibu silakan melihat video anak ini. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton
dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Silakan kamu. Wah, jadi kalau aku kenapa nangis, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Bisa lupa mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, setelah Bapak Ibu guru semuanya melihat video simulasi tadi, posisi kontrol mana yang panjenengan miliki? Jadi bisa meraba-raba pada diri sendiri. Sudahkah saya memiliki satu posisi kontrol sebagai seorang guru terhadap murid? Seperti posisi yang video yang bagian mana saya itu berada. Nah, di situ kita bisa merubah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita lakukan setelah kita mengetahui tentang kontrol seorang guru. Posisi kontrol guru di situ, motivasinya guru berbuat itu penghukum itu biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, membuat orang merasa bersalah, membuat siswa kita merasa bersalah. Itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu, wording aku ini. Terus posisinya sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kamu kok terlambat, bolak-balik
Itu posisi kalau sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa orang bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu telah lelah sekali, mengatakan ibu stres seperti itu membuat orang rasa bersalah. Wah, karena gara-gara saya ini. Terus posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Mana masa kamu tidak tahu? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu, seperti itu. Kemudian apa peraturannya? Itu sebagai posisi sebagai pemantau. Apa sih peraturannya? Kamu mau terlambat. Manajer, apa yang kita yakini di dalam kelas? Atau apa yang kita yakini untuk peraturan sekolah? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini? Jadi penyelesaian masalah itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri yang berbuat salah itu tadi. Hasilnya di situ anak memberontak. Ketika kita menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian menyembunyikan sebagai posisi dari pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kemudian ketergantungan kalau kita sebagai teman, wah orang ya diharapkan, orang ya dilakoni kae, orang ya wis makan dhisik, aku kayak lah. Nah, itu kalau posisi sebagai teman. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Aku pengen menang, gue nek diawasi kok. Aku pengen menang, gue nek diawasi. Kemudian menguatkan pribadi itu sebagai manajer, menguatkan dirinya yang bersalah tadi, dikuatkan. Jadi diri dari murid tadi dikuatkan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya, nek kita memiliki sifat penghukum, berarti murid kita itu sudah tidak menganggap kita. Kita itu dikeluarkan dari kepercayaan dia sebagai orang dunia berkualitas tadi. Kemudian sebagai pembuat orang bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian ketika posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Maka kita lebih baik menjadi seorang manajer. Kemudian murid berkata, biarkan saja. Kalau itu sebagai sifat kontrol diri kita sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Itu kalau kita membuat diri murid itu merasa bersalah. Kemudian saya pikir Bapak Ibu kemarin saya ternyata begitu. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Jadi
wah Diko mesti aku dikon nulis. Kalau posisi gurunya itu sebagai pemantau, orang yang bersalah atau orang yang melanggar peraturan pasti akan bilang, wah kok mesti aku dikon nulis, kok mesti aku dikon layu. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kalau itu sebagai manajer. Kemudian dampaknya pada murid, kalau kita memiliki kontrol sebagai penghukum, murid akan tetap mengulangi kesalahannya. Murid itu akan tetap mengurangi kesalahannya. Kemudian dia merasa rendah diri kalau kita sebagai orang yang bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, dampaknya pada murid itu adalah lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung. Kalau ke posisinya sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sebagai pemantau, wah aku bakal dikon tulis ini. Nek aku iso juara, aku bakal diberi hadiah. Jadi dia akan tidak akan bisa mandiri. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu kalau kita sebagai manajer. Maka posisi kontrol yang baik bagi seorang guru itu adalah seorang manajer. Apa itu restitusi? Sekarang, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goshen 2004. Nah, simbolnya segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas siswa atau identitas seseorang. Contohnya di situ, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah caranya kita menangani anak dengan menerapkan segitiga restitusi. Harus kita gali. Nah, dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah ini. Di sini saya melakukan segitiga restitusi ataupun melakukan penerapan segitiga restitusi.
menguasai masalah sekolah. Kamu melakukan itu pasti kamu punya alasan. Apa alasannya? Kamu biar bapak tadi juga merasa melihat kamu betapa sebenarnya kamu tahu kan kelas kita itu nanti dengan kelas dengan kesempatan kelas. Ayo coba lihat apa yang tunjukkan. Jam berapa? Ya, ada apa yang kamu tahu? Apa tadi? Bersikap baik bersama orang lain, menghargai sesama teman, saling menghormati sesama teman. Kamu tahu yang kita keyakinan Tuhan kita yang dulu seperti perilaku yang kamu lakukan ini dan kita sedang belajar juga itu sudah memasuki proses kalau kamu seperti ini kamu sih sebelum berjalan kamu seperti apa? Kalau kamu ingin menjadi manusia jadi baik itu mudah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu punya etika yang baik dan untuk menggunakan waktu ada kita, tapi sekiranya nanti kalau kamu melanggar benar, tapi maka akan jadimu untuk tidak kembali bertemu ketika temanmu baik itu kita atau teman lain, jadi kita akan kembali bertemu lagi. Terima kasih. Sekarang kamu mau ya terima apa-apa sama kita. Mau kita maaf sama kita. Kamu mau kan minta maaf sama kita? Sekarang coba kamu minta maaf sama kita. Kamu pasti ya sekarang kamu sudah minta maaf sama kita. Ya, setelah kamu minta maaf sama kita, nanti masalah kamu maafkan kamu sekarang jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah permasalahan selo mengganggu kita. Ini adalah video yang saya ambil di kelas 6 yang mana saya menyelesaikan
mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk kasus dari Selo dan Dita. Kemudian ketika kita berada di dalam kelas ataupun kita memberikan suatu ilmu kepada anak-anak kita, tentunya kita harus memiliki kontrol yang ada pada diri kita sendiri. Kontrol yang paling baik itu adalah kontrol sebagai seorang manajer. Dari penerapan segitiga restitusi itu, permasalahan-permasalahan saya yakin akan bisa terselesaikan selagi kita mau untuk merubah dari paradigma cara kita berpikir, cara kita menuntun anak, mengantarkan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan. Dari penerapan segitiga restitusi itu dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya yang bisa mengikuti diseminasi untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan ini. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau merefleksikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah saya sampaikan. Monggo kita bisa mempraktekkan bagaimana kita caranya membuat keyakinan kelas. Ketika kita akan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu guru bisa menuliskan di stick note ini, nanti bisa dipraktekkan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian untuk keyakinan kelas tadi dasarnya adalah harus dari curah pendapat dari anak-anak. Tolong dibagikan ke teman guru yang lain. Ya, dituliskan di situ kira-kira keyakinan kelas apa yang akan bisa diterapkan di dalam kelas yang berikutnya. Nanti untuk di kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan kelas 3, bahkan sampai dengan kelas 1. Monggo saling nulis, saling nyerat di situ biar diambil. Keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anak semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan dan penularan dari budaya positif ini bisa kita terapkan di SD Negeri 1 Sudian. Salam guru penggerak, tetap semangat dan selalu dalam keadaan yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, nanti telah kita saksikan bersama diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali, SPD RWD,
Semoga apa yang disampaikan di Negeri 1 sekian bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan anak-anak serta bermanfaat bagi SD kita ke depan. Demikian, terima kasih. Kedepannya semoga SD Negeri 1 sekian bisa lebih maju. Untuk diseminasi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.